Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, pada kesempatan ini kami sampaikan indikator orang yang bertakwa yang ketiga, yaitu selalu sedekah dalam keadaan longgar maupun sempit. Sebagaimana dalam surat 3 ayat 134. Surat Ali Imran 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Indikator orang yang bertakwa dalam ayat ini menafkahkan atau sedekah harta dalam keadaan longgar dan sempit. Sedekah yang paling baik: 1. Dari segi keadaan pemberi sedekah atau orang yang mengeluarkan dalam keadaan sulit. Istilah hadisnya juhdul mukil. Berdasarkan an Abi Hurairah annahu qol, ya Rasulullah, ayu sodakoti afdol? Qol, juhdul mukil wabda biman ta'ul. Dari Abu Hurairah, dia bertanya, wahai Rasulullah, sedekah yang paling afdol itu apa? Beliau bersabda, sedekah dalam keadaan sulit dan mulai dari kerabat. Dua, dari segi yang diberi sedekah atau penerimanya kepada kerabat miskin yang paling menjengkelkan. Istilah hadisnya dzirrahimil kasyih. Berdasar anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis shadaqat ayyu afdal? Qal ala dzirrahimil kasyih. Rawahu Ahmad sahih. Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sedekah yang paling utama. Beliau bersabda, diberikan kepada kerabat yang memusuhi atau paling menjengkelkan. Sebutan dzirrahimil kasyih itu bisa menjadi ujian kita. Umpamanya, si A, orang yang mampu atau kaya, punya saudara si B yang miskin. Si A mau memberi sedekah kepada B. Si A mendatangi B. Begitu B tahu kalau didatangi A, menyambutnya dengan kalimat, tumben saudaraku yang kaya mau ke tempatku. Kemudian si A memberikan sedekah kepada B. B mengatakan lagi, alhamdulillah saya diberi, cuman saudaraku ini benar-benar tega, ngasih kepada saudaranya pelit. Kemudian lain waktu si A memberikan sedekah lagi kepada si B dengan membawa harta yang untuk disedekahkan itu lebih banyak. Si B mengatakan, alhamdulillah saudaraku yang kaya ini benar-benar sudah sadar. Si B dasar orang yang menjengkelkan, kalau Jawa nganyelke,
apapun yang ditemui mesti berkomentar seperti itu. Lah yang menjadi Syiah jangan terpancing. Jangan sampai mengatakan umpamanya kamu itu sudah dikasih kok tidak berterima kasih, malah menyampaikan kata-kata seperti itu. Kalimat seperti ini jangan disampaikan, karena ini termasuk almanan, sesuatu yang bisa menghilangkan pahala sedekah. Tetapi kita harus sabar, istighfar pelan-pelan atau di batin. Jangan sampai bersuara keras nanti didengar malah menyinggung. Itu diantara contoh bersabar. Itulah ujian. Perintahnya sabar itu terus menerus. Isbiru wasobiru. Perintahnya dua sekaligus berdampingan. Isbiru, kadang manusia ngeyel. Saya tidak bisa bersabar. Ini sudah watakku. Maka Allah mengiringi perintah yang berikutnya dengan lafal sobiru. Kalau Jawa, disabar-sabarke. Fadilah atau keutamaan atau manfaat sedekah. 1. Meredakan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menghapuskan kesalahan atau dosa. 3. Terhindar dari siksa api neraka. 4. Mendapat naungan sedekahnya pada hari kiamat. 5. Obat untuk berbagai jenis penyakit jasmani. 6. Penawar berbagai jenis penyakit hati. 7. Mencegah berbagai macam musibah. 8. Mengantarkan seseorang pada hakikat kebajikan sejati. 9. Didoakan oleh malaikat di setiap harinya. 10. Mendapat keberkahan pada hartanya. 11. Menjadi harta yang benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 12. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 13. Mendapat panggilan dari arah pintu khusus dari pintu-pintu surga. 14. Termasuk salah satu amalan yang terkumpul menyebabkan pelakunya masuk surga. 15. Menjadikan pelakunya lapang dada serta mendapat kenyamanan dan ketenangan di hati. 16. Disamakan dengan ahli Quran dan mengamalkannya. 17. Mendapat kedudukan utama di sisi Allah. 18. Pembersih harta dan pembersih sifat buruk. Demikian saudaraku seiman yang berbahagia yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah selalu melindungi kita dari godaan setan yang terkutuk. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.